Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sesosok tubuh tidak bernyawa seorang gadis muda ditemukan tergeletak di tengah rerumputan lebat area kebun karet yang berada di jalan arah ke Kiram, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 14.57 oleh warga setempat. Di sebelah tubuh tersebut juga ditemukan satu unit sepeda motor matic berwarna hitam tampak terperosok ke semak-semak. Sekilas seperti korban laka lantas. Warga pun dengan cepat mengerumuni penemuan tubuh tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Dan setelah dilihat dengan lebih dekat, ternyata tampak ada bekas jeratan di leher serta bekas serangan di dagu dan lebam di punggung serta lehernya. Tidak ada sama sekali goresan di wajah dan pakaiannya seperti sewajarnya korban laka lantas. Hingga kemudian muncul dugaan bahwa gadis tersebut adalah korban dari penghabisan nyawa. Siapa sebenarnya gadis itu dan apa yang telah terjadi kepadanya? Kita ikuti kisah kasus ini sampai akhir ya sobat. Disclaimer ya sobat, kisah antara Juwita dan Jumran ini Mbak Tiwul ambil dari keterangan kuasa hukum pihak keluarga korban serta dari beberapa portal berita. Jurnalis adalah sebuah profesi yang cukup banyak tantangannya, apalagi ketika berita yang ditulis adalah mengenai politik dan pemerintahan. Tentu akan banyak tekanan dari berbagai pihak, sehingga seorang jurnalis harus memiliki mental yang tangguh, seperti mental yang dimiliki oleh seorang gadis cantik berkulit putih bernama Juwita. Juwita atau biasa dipanggil Juju oleh teman-temannya adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Cita-citanya sejak lama adalah memang menjadi seorang jurnalis hebat seperti Najwa Shihab idolanya. Salah satu cara yang ditempuh oleh Juju dalam mewujudkan cita-citanya tersebut adalah dengan mengambil program studi ilmu komunikasi di Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA. Dan di tengah-tengah masa kuliahnya tersebut, di sekitar tahun 2022, Juwita sudah bekerja paruh waktu menjadi salah satu penulis di salah satu portal berita yaitu newsway.co.id saat portal tersebut masih dalam tahap pengembangan. Menjadi jurnalis di Newsway terus ditekuninya sampai Juju kemudian menyelesaikan kuliah. Topik yang ditekuninya adalah mengenai politik serta pemerintahan. Juju dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah bergaul, dan sebagai seorang jurnalis, Juju dikenal tangguh, berdedikasi tinggi, serta gigih dalam mengejar narasumber atas berita yang sedang dia liput. Di usianya yang menginjak ke 25 tahun, Juju sudah merencanakan pernikahannya dengan kekasihnya yang bernama Jumran, pemuda asal Kendari, Sulawesi Tengah. Seorang perwira TNI Angkatan Laut kelas 1 yang sudah 4 tahun bergabung dalam kesatuan tersebut, dan 1 bulan terakhir ini pemuda itu bertugas di Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan. Perkenalan antara Juju dan Jumran seperti perkenalan muda-mudi masa kini pada umumnya, yaitu melalui media sosial. Sekitar bulan September 2024, Juju berkenalan dengan Jumran di media sosialnya. Setelah itu Jumran tampak intens mendekati sang gadis, sampai akhirnya mereka berdua bertukar nomor telepon dan melanjutkan komunikasi mereka melalui WhatsApp. Setelah itu, ada sedikit kenangan yang dirasa Juju agak pahit dalam hubungannya dengan Jumran sobat, dimana setelah komunikasi lewat WhatsApp menjadi semakin intens, sekitar akhir bulan Desember 2024, tiba-tiba saja Jumran menghubungi Juju dan memintanya untuk memesankan 1 unit kamar hotel. Alasannya Jumran saat itu adalah karena dirinya kelelahan setelah melakukan latihan mixed martial art. Juju pun menuruti permintaan Jumran, maka dia dengan cekatan segera memesankan kamar hotel untuk teman online-nya tersebut. Dan Juju menunggu kedatangan Jumran di hotel. Tidak berselang lama, Jumran datang. Kemudian memaksa sang gadis untuk menemaninya masuk ke kamar hotel terlebih dahulu. Dan sobat, tidak diduga oleh Juju, di dalam kamar tersebut Jumran diduga melakukan pemaksaan hubungan badan dengan Juju. Dan setelah selesai, Juju yang memang instingnya sebagai jurnalis sudah terasa sangat baik, segera mengambil handphonenya dan merekam diam-diam saat Jumran mengenakan celananya kembali. Jantung Juju berdetak sangat kencang saat itu, tangannya gemetar hebat.
Tapi dia berhasil mendapatkan rekaman 5 detik apa yang terjadi di dalam kamar tersebut di hari itu. Dan sepertinya Jumran tidak menyadari jika Juju melakukan hal itu. Malam itu Juju merasa telah diperkaos oleh seseorang yang baru dikenalnya tanpa bisa melakukan perlawanan. Itu adalah sebuah kenangan pahit dalam hubungan Juju dan Jumran. Selang sekitar 1 bulan dari kejadian tersebut, Juju tidak bisa lagi menahan sendiri cerita kelam itu. Maka dia pun akhirnya menceritakannya kepada abangnya yang bernama Supraja Ardinata. Dan entah karena hal tersebut atau bagaimana, akhirnya Juju dan Jumran pun meningkatkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu bertunangan. Dimana saat prosesi tunangan atau lamaran tersebut, Jumran tidak hadir sobat, hanya diwakili oleh sang ibu dan kakaknya. Mungkin Jumran sedang ada tugas kedinasan ya sobat ya, gak boleh pikiran buruk nih. Setelah bertunangan, kedua belah pihak keluarga pun sepakat untuk mengadakan prosesi pernikahan di bulan Mei 2025 setelah Lebaran, tidak perlu menunggu lama-lama. Kedua calon mempelai pun mulai sibuk menyiapkan segala kebutuhan acara pernikahan, melengkapi dokumen, serta mempersiapkan mental sembari terus menekuni kesibukan pekerjaan masing-masing. Di tengah-tengah bekerja, Juju sering meminta nasihat pernikahan kepada teman-teman sesama jurnalisnya, termasuk bagaimana sih menjadi istri solihah. Juju tampaknya sudah sangat siap untuk menikah dengan Jumran. Namun sebenarnya ada satu hal yang membuat hati Juju sedikit galau, yaitu temperamen dari sang calon suami yang semakin tidak jelas akhir-akhir ini, semakin posesif dan emosian. Terlambat balas WhatsApp, Jumran akan marah. Pulang terlambat karena lembur, Jumran juga marah. Seolah hidup Juju selalu diatur dan di bawah pengawasan Jumran. Hal ini juga pernah dikeluhkannya kepada sahabatnya. Dan sang sahabat hanya bisa menguatkannya saat itu. Sama sekali tidak menyangka bahwa hidup Juju sedang dalam bahaya. Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 9 pagi, Juju pamit kepada keluarganya hendak pergi menuju ke daerah Guntung Payung. Dan sorenya nanti akan ada acara buka bersama dengan teman-teman kerjanya. Juju pun menaiki sepeda motor metik hitamnya ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sekitar pukul 11 siang kurang, Tenny seorang rekan kerja dari Juju mengirimkan lokasi bukber nanti sore dan Juju masih membalasnya. Namun saat di WhatsApp kembali pada pukul 12 siang, Juju sudah tidak lagi membalas pesan dari Tenny. Terkirim namun tidak dibaca dan tidak dibalas oleh Juju. Saat itu sebenarnya Tenny belum menaruh curiga apapun. Tapi tiba-tiba saja di sekitar sore hari, Tenny kaget mendengar kabar bahwa Juju menjadi korban laka lantas. Kabar tersebut menjadi sangat viral saat itu. Foto-foto serta video penemuan tubuh tersebar di berbagai media sosial serta portal berita. Tenny bergegas ke lokasi untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Dan sobat, betapa hancur hati Tenny ketika menyaksikan sendiri bahwa benar tubuh tersebut adalah Juwita, sang sahabat. Saat itu Tenny juga menyadari bahwa 2 unit handphone Juju serta dompetnya tidak ada di lokasi. Dan yang membuat Tenny keheranan adalah karena bekas-bekas goresan di tubuh sang sahabat bukan seperti goresan korban laka lantas. Malah di sana tampak ada bekas jeratan di leher, lebam di punggung, leher serta dagu. Sedangkan pakaiannya sangat utuh, tidak ada sobekan sama sekali. Ada hal yang janggal ini. Tubuh tidak bernyawa Juju segera dibawa ke RSUD Idaman Banjarbaru untuk dilakukan visum. Kasus ini pun segera menjadi perhatian seluruh jurnalis di Banjarbaru. Mereka menuntut kepada pihak berwajib untuk dapat mengusut kasus ini sampai tuntas. Pihak kepolisian pun segera mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi dan juga mengumpulkan keterangan dari 4 orang saksi sementara. Dan akhirnya sobat, titik terang pun muncul ketika penyidik membuka rekaman percakapan di media sosial milik Juju melalui laptop pribadi sang gadis. Dalam percakapannya di sebuah aplikasi media sosial Juju pada hari Sabtu tersebut, ada seseorang yang meminta ketemuan dengan Juju dan memberikan petunjuk ke arah sebuah lokasi. Si pengirim pesan tidak lain adalah Jumran, calon suami Juju sendiri sobat.
Dengan cepat, pihak berwenang berkonsolidasi dengan kesatuan tempat Jumran bertugas sampai akhirnya 5 hari setelah penemuan tubuh, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2025, Kesatuan TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diwakili langsung oleh Komandan dan Denpom Pangkalan TNI AL Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap, membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa salah satu anggota mereka berinisial J merupakan terduga pelaku dari penghabisan nyawa jurnalis Juwita. Dan saat itu J sudah ditahan di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Balikpapan. Penyelidikan dijanjikan akan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pihak keluarga Juju juga terus meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas dan terbuka. Mereka pun selalu didampingi oleh kuasa hukum untuk memastikan bahwa jalannya penyelidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sosok Jumran pun pertama kali muncul di hadapan publik pada proses rekonstruksi yang digelar pada tanggal 5 April 2025. Jumran yang kepalanya sudah pelontos kala itu serta sudah mengenakan baju orange, tangannya dalam kondisi terborgol dan kakinya juga dirantai. Ada sekitar 33 adegan yang dilakukan. Jadi kita masuk ke kronologi sesuai pengakuan Jumran ya sobat. Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 itu Juju menemui Jumran di sebuah pusat perbelanjaan. Sepeda motor Juju diparkir di tempat tersebut. Setelah itu Jumran dan Juju menaiki mobil yang disewa oleh Jumran menuju ke titik lokasi kejadian. Sebuah lokasi yang memang terkenal sepi sobat. Banyak semak-semak tinggi serta pohon-pohon karet. Di sana yang awalnya Juju dan Jumran duduk di bangku depan, kemudian atas permintaan Jumran mereka pindah ke bangku di baris kedua. Di sanalah peristiwa penghabisan nyawa terjadi dengan cepat. Dengan sekuat tenaga Jumran menjerat leher Juju sampai akhirnya nyawa calon istrinya itu berakhir sobat. Setelah itu Jumran keluar dari mobil meninggalkan tubuh Juju di dalamnya dan dia cegat seorang pengendara motor yang melintas di jalan tersebut untuk mengantarkannya ke pusat perbelanjaan tempat motor Juju diparkirkan. Jumran mengambil sepeda motor tersebut, melajukannya ke arah lokasi kejadian dan sesampainya di sana dia geletakkan motor tersebut di semak-semak sehingga seolah terjatuh. Tidak lupa dia cuci setang motornya untuk menghilangkan sidik jari dia di sana. Setelah itu dia bopong tubuh Juju, dikeluarkannya dari dalam mobil, diletakkannya di atas rerumputan, tidak lupa dia pasangkan helm. Betul-betul dia buat seolah Juju ini adalah korban laka lantas. Dan setelah itu semua selesai, Jumran pun melajukan mobil sewaannya meninggalkan lokasi. Yang tidak Jumran sadari saat itu sobat, ada seorang kakek yang sedang menyadap karet menyaksikan kejadian tersebut. Kakek itu mendengar suara mobil, suara pintu mobil dibuka dan ditutup, dan akhirnya sang kakek juga menjadi saksi kunci dari kasus ini. Dan sobat, meskipun rekonstruksi sudah dilakukan, namun ada beberapa hal yang masih mengganjal di pihak kuasa hukum korban. Mereka tidak menemukan adanya adegan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Jumran kepada korban, karena ternyata dari hasil otopsi, dokter forensik menemukan adanya cairan kehidupan dari pria yang cukup banyak di rahim korban. Maka dari itu kuasa hukum akan berkomunikasi dengan pihak penyidik untuk meminta beberapa hal, seperti dilakukannya tes DNA cairan kehidupan di dalam rahim korban, apakah itu betul milik Jumran atau malah ada tersangka lain. Kemudian 2 unit handphone bisa dijadikan barang bukti karena walaupun 2 unit HP tersebut sudah dihancurkan oleh Jumran, namun rekaman percakapan masih bisa ditarik kembali dengan sebuah sistem. Selain itu, kuasa hukum juga ingin agar pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap 10 titik CCTV yang tersebar di sepanjang rute yang dilewati oleh Jumran saat melakukan aksinya. Dari sana bisa dilihat apakah Jumran adalah pelaku tunggal atau tidak. Hingga saat ini, Jumran untuk sementara hanya dikenai pasal penghabisan nyawa berencana yaitu pasal 340. Karena diperoleh informasi juga bahwa Jumran sudah sekitar 1 bulan lamanya merencanakan tindakan ini. Dan untuk motifnya adalah karena Jumran mengaku tidak mau bertanggung jawab menikahi Juwita setelah memperkaosnya. Proses penyelidikan pun dirasa belum tuntas 100%, masih ada beberapa ganjalan juga di pihak keluarga korban.
Dan atas segala informasi yang dianggap kurang terbuka serta kurang tuntas ini membuat adanya sebuah teori yang diangkat oleh aktivis dalam aksi Kamisan di titik nol Banjarbaru, di mana mereka menganggap bahwa Juwita adalah korban femisida dan hubungan antara Juwita dan Jumran bukanlah hubungan atas dasar cinta, melainkan hubungan atas dasar tanggung jawab yang telah ditawarkan setelah adanya kejadian pemerkosaan di akhir 2024 lalu. Mereka menyebut ini sebagai aksi femisida yang berarti sebuah tindakan penghabisan nyawa perempuan oleh seorang laki-laki karena kebenciannya terhadap perempuan tersebut. Bagaimana sobat semua? Sepakat sama yang mana nih? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Mbak Tiwul turut berduka cita atas kepergian jurnalis muda berbakat Juwita binti Suyono. Kita doakan bersama semoga almarhumah sudah beristirahat dengan tenang saat ini, diampuni segala kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga dijauhkan dari fitnah dunia hingga kasusnya selesai dengan tuntas. Dan untuk keluarga serta teman-teman almarhumah, semoga senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini walaupun belum selesai sampai tuntas, namun semoga tetap ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.